Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Setiawati dengan NIM C0E021015. Di sini saya akan membahas materi tentang volume for money audit. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu karakteristik volume for money audit, yaitu audit kinerja yang meliputi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit keuangan dan audit kinerja tidak terdapat perbedaan definisi yang tajam karena definisi audit kinerja sebagai suatu proses dapat diturunkan dari definisi audit keuangan. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dan mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi. Kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Ini menurut Malan et al. Pada tahun 1984. Selanjutnya ada audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi itu menurut General Accounting Office, standarnya menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat, melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai, dan menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan ataupun kurang jelas tujuannya. Selanjutnya, menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan, menggunakan prosedur kerja dan efisien. Yang kedua ada audit efektivitas, yaitu menyediakan jasa-jasa benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Adapun tujuannya pertama untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, apakah entitas di audit telah dipertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil sama dengan biaya yang paling rendah. Yang ketiga ada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam usaha meningkatkan kinerja sektor publik. Value for money mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya atau input pada tingkat kapasitas optimal. Pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for money memiliki penghargaan terhadap nilai uang. Adapun konsep value for money terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama ada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Adapun standar audit pemerintah atau SAP, standar umumnya yang pertama ada staf yang ditugaskan untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas dan yang disyaratkan. Yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit atau organisasi, lembaga, atau auditor, baik pemerintah maupun akuntan publik harus independen. Maksud dari independen tuh harus secara organisasi maupun secara pribadi bebas dari gangguan independensi dan bersifat pribadi yang tidak di luar pribadinya, yang dapat mempengaruhi independensinya serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen.
C. Dalam pelaksanaan audit, menyusun laporan wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Selanjutnya, setiap organisasi ataupun lembaga melaksanakan audit yang berdasarkan SAP standar. Ini harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.